Convention Center untuk menyaksikan pidato pembukaan Konferensi Asia Afrika oleh Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, para ketua delegasi, yang terhormat Wakil Presiden Yusuf Kala, yang kami hormati Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak B.J. Habibie, Bapak Tri Sutrisno, Bapak Hamzahas, para hadirin yang saya hormati. Atas nama rakyat dan pemerintah Indonesia, saya ucapkan selamat datang di Indonesia, negara penggagas dan tuan rumah Konferensi Asia Afrika 1955. 60 tahun lalu, Bapak bangsa kami, Presiden Soekarno, Bung Karno, mencetuskan gagasan tersebut demi membangkitkan kesadaran bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk mendapatkan hak hidup sebagai bangsa merdeka, yang menolak ketidakadilan, yang menentang segala bentuk imperialisme. 60 tahun lalu, solidaritas Asia Afrika kita kumandangkan untuk memperjuangkan kemerdekaan, untuk menciptakan kesejahteraan, dan untuk memberi keadilan bagi rakyat kita. Itulah gelora Konferensi Asia Afrika 1955. Itulah esensi dari semangat Bandung. Kini, 60 tahun kemudian, kita kembali bertemu di negeri ini, di Indonesia, dalam suasana dunia yang berbeda. Bangsa-bangsa terjajah telah merdeka dan berdaulat. Namun, perjuangan kita belum selesai. Yang mulia, para hadirin sekalian, dunia yang kita warisi sekarang ini masih syarat dengan ketidakadilan, kesenjangan, dan kekerasan global. Cita-cita bersama mengenai lahirnya sebuah peradaban dunia baru, sebuah tatanan dunia baru yang berdasarkan keadilan, yang berdasarkan kesetaraan dan kemakmuran, masih jauh dari harapan. Ketidakadilan dan ketidakseimbangan global masih terpampang gamblang di hadapan kita. Ketika negara-negara kaya yang hanya sekitar 20% penduduk dunia of the world's population consume 70% of the Earth's resources, then the global imbalances becomes evident. Ketika ratusan orang di belahan bumi When sebelah utara hundreds of menikmati people in the hidup northern super kaya, hemisphere enjoying a luxurious life, while 1,2 miliar jiwa di belahan 1.2 billion selatan people in the southern tidak hemisphere berdaya lives in poverty with less than $2 per day, then global semakin kasat injustice mata. becomes obvious. Ketika ada sekelompok negara kaya merasa mampu mengubah dunia dengan Wealthy menggunakan nations think that they kekuatannya, can change the world with its own might. maka ketidakseimbangan global Then jelas membawa global sengsara imbalances have clearly yang devastated us semakin all, kentara and ketika it becomes Perserikatan Bangsa-Bangsa when the United Nations PBB tidak berdaya is powerless. tanpa mandat PBB, As witness today that the seperti yang use of kita force saksikan, without the telah mandate of the United menafikan Nations keberadaan badan have dunia yang ignored kita the miliki existence bersama itu. of the world organization that we Oleh have. karena itu, kita bangsa-bangsa di Asia Afrika As Asian African mendesak nations mendesak reformasi we urge PBB. the reform of the United Nations agar berfungsi secara so optimal that it will function sebagai badan optimally dunia as an yang mengutamakan organization keadilan of the bagi world that kita semua, promotes justice for all bagi of semua us, bangsa. for all of our nations. Bagi saya, ketidakadilan global terasa semakin menyesak It is with dada. deep sorrow that I witnessed global Ketika injustice janji semangat when Bandung Bandung Spirit, yang menuntut kemerdekaan bagi demands semua for bangsa-bangsa di independence for Asia all nations of Afrika Asian Africa, masih
menyisakan sebuah hutang Still selama 6 have a debt dasawarsa. Kita dan for dunia 6 decades. masih The berhutang world and us pada and rakyat ourselves, we Palestina. are still indebted to the people of Palestine. Dunia tidak berdaya menyaksikan The penderitaan world rakyat seems helpless Palestina when yang seeing hidup the dalam plight of the ketakutan Palestinian dan people ketidakadilan who live in akibat fear penjajahan of injustice as a yang result berlangsung begitu of lama. long-standing occupation. Kita tidak boleh berpaling dari We should not turn penderitaan ourselves rakyat Palestina. from the devastation of the Palestinian people. Kita harus terus berjuang bersama And we mereka. have to struggle with them Kita harus together. mendukung lahirnya We have to support the sebuah negara Palestina birth yang of merdeka. independent Palestine. Yang mulia, Your para hadirin Excellencies, sekalian, ladies and gentlemen, ketidakadilan global juga terasa global injustices ketika have also sekelompok become negara obvious enggan when groups of nations mengakui refuse to realita acknowledge dunia yang sudah the berubah. shifting world reality. Pandangan yang mengatakan Those bahwa who say persoalan ekonomi that dunia the global hanya economic dapat problem diselesaikan shall oleh only Bank be Dunia, solved through the World oleh Bank, IMF, the dan IMF, oleh ADB and ADB adalah pandangan yang usang are all yang obsolete perlu ideas. dibuang. Saya berpendirian, pengelolaan ekonomi dunia tidak bisa diserahkan hanya kepada 3 lembaga keuangan internasional itu. Kita wajib membangun sebuah tatanan ekonomi dunia baru yang kekuatan ekonomi baru. Kita mendesak dilakukannya reformasi arsitektur keuangan global untuk menghilangkan dominasi kelompok negara atas negara-negara lain. Saat ini dunia membutuhkan pimpinan global yang kolektif, yang dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Dan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru yang sedang bangkit, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di muka bumi, demokrasi terbesar ketiga di dunia, siap memainkan peran global sebagai kekuatan positif bagi perdamaian dan kesejahteraan. Indonesia siap bekerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan cita-cita mulia itu. Yang mulia, para hadirin sekalian, hari ini dan hari esok, kita berkumpul di Jakarta ini untuk menjawab tantangan ketidakadilan dan ketidakseimbangan itu. Hari ini dan hari esok, rakyat kita menanti jawaban terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hari ini dan hari esok, dunia menanti langkah-langkah kita. Berdiri sejajar sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kita bisa melakukan itu semua dengan membumikan semangat Bandung, dengan mengacu pada 3 cita-cita yang diperjuangkan para pendahulu kita 60 tahun yang lalu. Pertama, kesejahteraan. Kita harus mempererat kerjasama untuk menghapuskan kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memperluas lapangan kerja. Kedua, solidaritas. Kita harus tumbuh dan maju bersama dengan meningkatkan perdagangan dan investasi di antara kita, dengan membangun kerjasama ekonomi antar kawasan Asia dan Afrika, dengan saling membantu dalam membangun konektivitas, membangun infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan kita, bandara-bandara kita, dan jalan-jalan kita. Indonesia akan bekerja menjadi jembatan maritim yang menghubungkan benua. Yang ketiga, stabilitas internal dan eksternal, serta penghargaan kepada hak asasi manusia. Kita harus bertanya apa yang salah dengan kita, sehingga banyak negara-negara Asia Afrika dilanda berbagai konflik internal dan eksternal yang menghambat pembangunan ekonomi kita. Kita harus bekerja sama dalam mengatasi ancaman kekerasan, pertikaian, dan
radikalisme seperti ISIS. Kita harus melindungi hak-hak rakyat kita. Kita harus menyatakan perang terhadap narkoba yang menghancurkan masa depan anak-anak kita. Kita harus menyelesaikan berbagai pertikaian, baik di dalam negeri maupun antar negara secara damai. Oleh karenanya, Indonesia memprakarsai pertemuan informal negara-negara organisasi kerjasama Islam (OKI) untuk mencari penyelesaian berbagai konflik yang kini melanda dunia Islam. Kita juga harus bekerja keras menciptakan stabilitas dan keamanan eksternal yang menjadi prasyarat bagi kelancaran pembangunan di setiap negara. Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa samudera kita, laut kita, aman bagi lalu lintas perdagangan dunia. Kita menuntut agar sengketa antar negara tidak diselesaikan dengan penggunaan kekerasan. Inilah tugas dan tantangan di hadapan kita yang harus kita temukan dan kita rumuskan cara penyelesaiannya dalam sidang konferensi Asia Afrika ini. Yang mulia para hadirin sekalian, melalui forum ini saya ingin menyampaikan keyakinan saya bahwa masa depan dunia ada di sekitar ekuator, di tangan kita, bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang ada di dua benua. Untuk itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan konferensi Asia Afrika tahun 2015 dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, the striking of the gong to mark the official opening. Please accompany His Excellency, the President of the Republic of Indonesia, representing one of the founders of the Asian-African Conference 1955, President of the Republic of the Union of Myanmar, His Excellency Mr. U Thein Sein, and Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Mrs. Retno L.P. Marsudi. The Asian-African Summit 2015 is officially opened. Your Majesties, Your Excellencies, ladies and gentlemen, the Asian-African Summit 2015 is officially opened by His Excellency, the President of the Republic of Indonesia. Before we invite their Majesties and Excellencies to proceed with the first plenary session, we will firstly break for coffee, tea, and refreshment. Ladies and gentlemen, please rise. Their Majesties and Excellencies, leaders of the Asian-African Summit will now leave the meeting room. All the leaders will have their coffee and tea at the Assembly Hall 2. To the heads of delegation, ministers, ambassadors, please proceed to Cendrawasih Room 2. Remaining Ya pemirsa, baru delegates, saja Anda please menyaksikan proceed for coffee, pidato tea, and pembukaan refreshment at the Konferensi Kasuari Asia Lounge. Afrika
sekaligus juga peringatan konferensi Asia Afrika ke-60. Dan ini merupakan pidato yang sangat kuat. Memang beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi menyampaikan ingin menyampaikan sesuatu yang kuat dalam pembukaan konferensi Asia Afrika. Saya hitung ada sekitar 5 kali Presiden Joko Widodo menyebutkan kata atau frase ketidakseimbangan global. Ini tentunya sangat keras dan juga secara gamblang Presiden Joko Widodo, artinya Indonesia, meminta reformasi di PBB, di Badan Dunia tersebut. Juga Presiden Joko Widodo meminta agar pengelolaan ekonomi dunia tidak dikooptasi oleh 3 kekuatan saja, yaitu IMF, ADB, dan juga Bank Dunia. Tapi memang kita tahu saat ini kekuatan sedang melihat ke arah timur, yaitu ke wilayah Asia. Tiongkok juga baru saja sudah mendirikan bank infrastruktur terbesar di Asia, yaitu AIIB. Dan saat ini suasana di JCC seperti Anda lihat, para delegasi dan juga peserta konferensi sedang beristirahat sejenak. Sebelum berikutnya pada pukul 10.20 Presiden Joko Widodo akan sudah mulai melakukan rangkaian pertemuan pleno, rapat pleno. Tapi ada beberapa pertemuan bilateral yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo hari ini, tapi itu masih siang nanti. Yang menarik tadi kalau misalnya Anda lihat setting tempat duduk. Yang menarik di sana adalah Presiden Jokowi berada di antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Kita tahu di kancah internasional 2 negara ini sebenarnya sedang menghadapi krisis atau tanda kutip perang dingin yang memang tidak terlalu gamblang, tidak terlalu terlihat. Tapi Jepang berulang kali menyampaikan dalam pernyataannya bahwa sudah mulai tidak nyaman dengan dominasi Tiongkok di Asia, terutama juga di wilayah Laut Cina Selatan. Dan ini sepertinya yang akan dibicarakan dengan Presiden Jokowi pada hari ini, karena Presiden Jokowi akan melakukan pertemuan 4 mata dengan 2 pemimpin tersebut, dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, kemudian juga dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Diperkirakan pertemuan ini akan membahas soal ketakutan-ketakutan dominasi atas satu negara terhadap negara lainnya. Dalam hal ini adalah Jepang dan Tiongkok. Kedatangan para pemimpin negara ini, Putri, karena memang rencananya Presiden Joko Widodo sendiri baru akan membuka AAA di Jakarta ini pukul 9.15 lewat pidatonya. Dan seperti Anda bisa saksikan, ini kita ada real time di mana kedatangan para pemimpin negara. Tadi kami sudah melihat beberapa pemimpin seperti Presiden Timor Leste Sanana Gusmao, kemudian juga dari ada perwakilan Zimbabwe yang hadir di sini tadi kami lihat. Kemudian juga ada tadi sudah ada Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei yang hadir, dan rencananya memang seharusnya nanti pukul 9.05 atau 9.10 sudah harus berada semuanya di Arena Jakarta Convention Center. Dan tempat kami menyiarkan secara langsung laporan ini adalah tempat media center di mana kami memiliki limited access untuk bisa melihat langsung apa yang terjadi di luar sana, karena memang hanya khusus untuk delegasi dan LO untuk berada di arena KAA tersebut. Dan kalau kita lihat, ini seperti Anda lihat itu tadi Sultan, maksud kami Raja Jordania, Raja Abdullah baru saja datang, karena memang juga Raja Abdullah sendiri ini sudah di lobi beberapa bulan yang lalu oleh Alwi Shihab yang memang datang untuk mengundang langsung para pemimpin negara tersebut. Dan Presiden Joko Widodo untuk hari ini setelah membuka KAA ini memiliki jadwal yang padat sekali, Putri, karena tidak hanya untuk menyambut, menghost para pemimpin negara dengan mengadakan luncheon nantinya, dan juga diikuti nantinya ada state dinner di istana, tapi juga ada beberapa pertemuan bilateral. Nah, yang sudah confirm itu adalah salah satunya ada Presiden Xi Jinping dari China, kemudian PM Shinzo Abe dari Jepang, dan rencananya juga Raja Abdullah ini akan mengadakan pertemuan bilateral. Jadi bayangkan saja, ini dari sejak lunch sampai dinner tuh hampir ada setiap jamnya ada pertemuan bilateral. Dan memang dinyatakan ini oleh juru bicara Konferensi Asia Afrika Yuri Tamrin, banyak sekali yang ingin mengadakan pertemuan bilateral dengan Yuri Tamrin. Kita lihat saat ini, Hassan Rouhaini ini datang
Hasan Rohaini, Presiden Iran, sudah memasuki acara karena memang Hasan Rohaini ini menjadi bisa dikatakan fokus internasional sendiri karena memang baru saja mengadakan Iran Deal bersama dengan aliansi Barat. Dan ini menjadi, kita lihat apakah apa yang bisa ditawarkan oleh Iran karena saat ini sudah mulai lebih lenient, lebih lunak gitu terhadap blokade dari Barat. Meskipun sanksi atau embargo belum sepenuhnya diangkat oleh negara Barat terhadap Iran. Apa yang bisa ditawarkan dari South and South Cooperation, itu negara-negara Asia Afrika, nantinya apakah ada sesuatu yang real, sesuatu yang memang bisa diimplementasikan di negara masing-masing. Karena kalau kita lihat, Putri, sejarahnya seperti tadi sudah ada di paket berita, memang ini kan timbul di antara negara-negara yang pernah menjadi negara-negara kolonial. Nah, sekarang apakah karena setelah 60 tahun yang lalu pandangan itu masih sama? Bisa dikatakan dulu kan memang anti kapitalisme, kemudian juga merupakan ketakutan dari Barat bahwa ini adalah kumpulan negara-negara komunis, sosialis. Tapi ternyata kan tidak begitu. 60 tahun kemudian sudah berubah 100%. Bahkan China atau Tiongkok bisa dikatakan merupakan negara kapitalis yang paling sukses selain Amerika Serikat. Dan apa yang nantinya bisa dihasilkan dari sini mungkin lebih kepada perjanjian bisnis. Karena seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sendiri memiliki bisa dikatakan suatu keinginan yang sangat agresif, yaitu membutuhkan FDI atau Foreign Direct Investment. Bisa dikatakan ini pertemuan nantinya dengan para pemimpin negara, terutama dengan Jepang dan juga dengan China, itu lebih kepada apa yang Anda bisa bawa kepada kami. Apa yang Anda bisa investasikan kepada Indonesia, seperti misalnya infrastruktur, seperti nantinya Presiden Joko Widodo akan membawa Presiden Xi Jinping melalui jalur darat dari Jakarta menuju Bandung untuk memperlihatkan, hey, ini yang mungkin Anda bisa kerjakan di sini, jalan tol, kemudian juga ada kereta cepat. Seperti itu, karena memang Putri, ini Presiden Joko Widodo sendiri meminta spesifikasi harus Xi Jinping yang ikut bersama dengan Joko Widodo melalui jalur darat, sementara yang lainnya melalui jalur udara. Nah, kalau kita lihat saat ini di layar kaca, ini sepertinya mereka akan mengadakan sesi foto op para pemimpin negara. Sayang sekali ini dari 109 negara ya, dari 109 tahun ini hanya tadi sepengetahuan informasi kami 21 kepala negara, betul ya, 21 kepala negara yang berhasil hadir ke perayaan ke-60 KAA. Sementara tahun 2005 pada saat Presiden Yudhoyono masih menjabat, itu 13 kepala negara yang hadir. Dan jika Anda ingat, waktu saat itu ada agreement antara New Asian African Strategic Partnership yang dihasilkan tahun 2005. Implementasinya seperti apa mungkin tidak terlalu terlihat karena memang pertemuannya antara kepala negara hanya 5 tahun sekali, kemudian setingkat menteri itu kalau tidak salah ada 3 tahun sekali, dan di bawahnya pejabat eselon berikutnya tadi sekitar 2 tahun sekali. Jadi belum terlihat sebenarnya apa yang real gitu dari Asia Africa Conference sejak 2005. Terima kasih. Ya pemirsa kami ajak Anda langsung kembali bergabung dengan Jakarta Convention Center, arena konferensi Asia Afrika. Andini, apa yang saat ini berlangsung di JCC? Foto session, Putri. Kalau kita lihat di layar ini bersama-sama sudah ada foto sesi di mana para pemimpin negara, ada 109 negara di sini sudah ada, dan kemudian mereka saat ini sepertinya sudah selesai ini foto bersamanya, kemudian akan masuk ke dalam plenary hall oleh Ketua Konferensi Asia Afrika 2015, yaitu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, kita lihat sama-sama di sini, dan juga tadi kalau Anda lihat itu ada Wakil Presiden Yusuf Kala yang berfoto bersama di situ, karena Yusuf Kala merupakan Ketua Delegasi Republik Indonesia untuk di KAA tahun 2015 ini. Dan tadi kalau kita lihat Presiden Joko Widodo berdampingan langsung dengan Presiden China atau Tiongkok, Xi Jinping. Kemudian juga ada di sebelahnya ada Raja Abdullah dan ada PM Lee Hsien Loong dari Singapura yang nantinya juga akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo. Sayang sekali kita tidak bisa masuk ke dalam arena situ, tapi kami diberikan akses untuk melihat apa yang terjadi di dalam plenary hall, karena memang
cukup terbatas Putri tempatnya, dan itu hanya dikhususkan untuk para pemimpin negara, kemudian juga delegasi, dan juga hanya ada beberapa media seperti misalnya media cetak yang bisa akhirnya masuk ke dalam arena plenary hall itu. Dan kita akan menyaksikan apa sebenarnya nanti yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, kemana arah dari konferensi Asia Afrika ke-60 ini, apa yang nantinya akan diimplementasikan oleh negara-negara 109 negara Asia dan Afrika. Dan yang terpenting adalah kapan kita sebagai Indonesia saja Putri untuk bisa melihat Afrika itu sebagai bisnis partner, karena selama ini kan kita selalu melihatnya ke Asia Pasifik misalnya seperti China, kemudian juga Jepang ataupun Amerika Serikat, dan kadang mencoba menembus pasar Eropa. Tapi apakah kita bisa melihat Afrika menjadi strategic business partner? Nah, itu yang nantinya juga akan bisa dilihat dalam konferensi Asia Afrika, baik itu di Jakarta maupun di Bandung pada tanggal 24 nanti. Putri. Nanti kami akan kembali saat lagi, kita jeda dulu. Tetap bersama kami di live event Nations in Solidarity.